adik-adik semua. Bersama Coach Okta, hari ini Coach akan mengajak adik-adik semua untuk sama-sama mendengarkan cerita dongeng. Pada video kali ini, cerita yang akan Coach bawakan berkaitan dengan pilar kedua, yaitu anak mandiri. Nah, seperti apa ya ceritanya teman-teman? Mari kita dengarkan sama-sama. Nah, judul ceritanya adalah Momo ingin cari makan sendiri. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah sekumpulan sekawanan rusa yang hidup dengan damai, aman, dan sentosa. Di antara kawanan rusa ini, ada seekor rusa yang hidup bersama anaknya. Anaknya bernama Momo. Suatu ketika di padang yang luas, Momo dan ibunya sedang bersantai. Mata Momo tertuju pada sekawanan rusa yang hendak mencari makan. Kemudian Momo berkata kepada ibunya, "Oh ibu, bolehkah Momo seperti mereka? Momo ingin sekali mencari makanan sendiri." Kemudian ibunya pun berkata, "Boleh, suatu hari nanti kamu pasti akan seperti mereka." Di padang rumput, Momo sedang berlarian. Kemudian dia berkata lagi kepada ibunya, "Momo ingin sekali mencari makanan sendiri, Bu. Berlari riang, bermain bebas di padang yang luas." Ibunya pun menjawab, "Iya sayang, nanti ketika kaki kamu sudah kuat berlari kencang, karena musuh kita selalu mengincar kawanan rusa untuk dijadikan santapannya. Kalau kamu ingin mencari makanan sendiri, kamu harus rajin berlatih untuk lari." "Baik Bu, aku akan berlatih lari setiap hari." Sejak saat itu, Momo terus berlatih berlari dengan penuh semangat karena dia ingin sekali belajar mencari makanan sendiri. Pada suatu ketika, Momo sedang berlari dan mengikuti kawanan rusa yang sedang memburu makanan. Akan tetapi, ketika Momo berlari, dia terpisah dengan ibunya. Momo tidak menyadari bahwa dia telah berpindah ke kawanan rusa yang berlawanan arah dengan ibunya. Momo pun kebingungan. Astaga, bagaimana ini? Aku di mana? Aku di mana? Ibu di mana, Ibu? Ibu, tolong aku." Momo pun berteriak dengan kencang karena dia panik. Dia sudah berpisah dengan ibunya. Aku harus bisa mencari makanan sendiri meskipun tidak ada ibu, pikir Momo sambil terus berlari mengikuti rombongan kawanan rusa. Sebenarnya aku sudah lelah, tapi aku tak boleh patah semangat. Aku harus bisa mengikuti rombongan ini. Kata ibu, kita tidak boleh terpisah dari rombongan agar binatang buas tidak dapat memangsa kita. Sementara itu, ibu Momo terus mencari Momo. Dia pun merasa khawatir karena anak satu-satunya telah berpisah dengan dia. Dia pun bertanya dengan hewan lain yang berada di jalan. "Hei teman-teman, kalian tidak melihat Momo anakku?" "Sepertinya tadi Momo mengikuti rombongan kawanan kita yang dari arah selatan. Aku sudah mencegahnya, tapi dia tidak mendengarkan aku." Ibu Momo pun merasa sedih. Dia berjalan mengikuti kawanan rusa ke arah selatan. Sambil bergumam, dia berkata, "Aku harus bisa menemukan anakku. Aku tidak ingin berpisah dengan anakku." Hingga suatu hari, Momo berjalan mencari makan bersama kawanan rusa. Terlihat sekawanan rusa sedang berada di puncak bukit untuk mengintai. Salah satu rusa pun berkata,
Hei teman-teman, ayo lari di puncak sana. Ada sekawanan singa sedang mengintai kita. Ayo lari, jangan sampai kita ketinggalan. Aku harus bisa berlari kuat. Aku harus lari kuat, kata Momo dalam hatinya. Dia merasa sangat ketakutan mendengar bahwa ada singa yang sedang mengintai mereka. Sementara itu, ibu Momo terus mencari Momo. Anakku, Momo anakku, teriak ibunya. Kemudian ada suara menjawab, ibu, ibu, ibu. Momo berlari mendekati ibunya sehingga dia dapat bertemu kembali dengan ibunya. Kemudian Momo pun berkata, Ibu, Momo sudah bisa cari makanan sendiri dan Momo sudah dapat menghindari kawanan rusa, kata Momo dengan bangganya. Kemudian ibunya menjawab, wah, anak ibu memang hebat. Dan ceritanya pun selesai. Oh iya teman-teman, dari dongeng tadi kita belajar bahwa kita harus menjadi anak yang mandiri. Kita harus belajar untuk menyediakan apa-apa sendiri, menyediakan makan sendiri, merapikan tempat makan sendiri, dan juga kita harus belajar untuk bisa jadi anak mandiri. Teman-teman harus belajar mandiri juga ya. Nah, itulah tadi cerita dari Coach Okta. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.